Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisong Agung Istiadi, perwakilan dari kelompok 3, yang dimana anggotanya yaitu Danti Indria Astuti, kemudian ada Jamilatul Mubidah, kemudian ada Ferry Irawan, kemudian ada Riza Kurnia, dan Septia Rupasentari. Terima kasih. Sifat dan perilaku yang disukai oleh Allah. Dalam menjalani hidup, manusia harus menjadikan Allah sebagai tujuan dan dengan senantiasa mengharap ridho-Nya dan menjadikan surga sebagai cita-cita. Kesuki 2008. Demikian juga hendaknya memandang kesuksesan untuk memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Tentu kita harus senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan yang disukai olehnya. Berikut yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sabar, jujur, dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya sholat 5 waktu, haji, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai sikap adil. Sikap adil memang sudah diajarkan kepada kita sejak kecil, terutama bila kita memiliki saudara kandung. Rasanya kata adil sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, kita sering lupa untuk bersikap adil dalam kondisi-kondisi tertentu. Padahal ada manfaat bersikap adil yang dapat kita dapatkan. Pada faktanya, dalam keadilan sering dianggap sebagai hal yang remeh. Adil sebenarnya merupakan salah satu sikap mulia, apalagi ketika kita dipercayakan sebagai ketua atau sebagai suatu pimpinan. Keadilan sudah menjadi kebutuhan anggotanya. Tak hanya pemimpin, semua orang juga harus mengetahui pentingnya bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sifat dan perilaku yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa. Menurut bahasa, arti kata takwa yaitu menghindari atau memelihara. Sederhananya, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Seorang muslim belum bisa dikatakan takwa jika belum menjalankan kewajiban dan menunaikan ibadah sunnah seperti yang dicontohkan Rasulullah. Adapun perintah untuk bertakwa sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Di samping itu, takwa adalah tujuan manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa, seorang hamba memiliki keutamaan yang sangat besar. Salah satunya ialah akan dimudahkannya segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan disampaikan berikut ini. As-sabirin yang berarti sabar. Seseorang yang sabar akan menahan diri dan untuk itu memperlakukan kekuatan jiwa dan mental baja agar dapat mencapai ketinggian yang diharapkannya. Sihab 2013. Mustaqim pada 2013 juga berpendapat bahwa sabar berusaha keras untuk mencapai tujuan, menahan diri dari rasa malas dan lelah. Banyak firman Allah dalam Al-Quran yang berisi perintah kepada manusia untuk bersabar. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Sihab pada 2013, di dalam Al-Quran 2 kali berpesan agar menjadikan sholat atau permohonan kepada Allah dan sabar sebagai sarana untuk memperoleh segala yang dikehendaki. Quran Surah Al-Baqarah pada ayat 153. Sabar selalu pahit pada awalnya tetapi manis pada akhirnya. 186 Quran Surah Al-Imran. Dengan kesabaran dan ketakwaan akan turun bantuan guna menghadapi segala macam tantangan. Quran Surah Al-Imran 120. Allah memerintahkan sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak disenangi maupun yang disenangi.
mulia atau akhlakul karimah adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia, baik itu terhadap manusia itu sendiri, terhadap lingkungan maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak ini terbagi menjadi dua macam jenis. Yang pertama adalah akhlak terpuji dan yang kedua akhlak tidak terpuji. Nah, sebaiknya kita menjauhi akhlak-akhlak tidak terpuji ini untuk Baik, mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya dapat menyimpulkan bahwa kunci kesuksesan itu adalah iman, di mana iman itu adalah fondasi dalam beramal saleh, sebab Allah yang hanya akan menerima amal saleh makhluknya yang beriman kepadanya. Di mana kemampuan yang beramal saleh inilah yang dapat dikatakan sebagai kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, kemudian ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang banyak dikenal oleh umat muslim, di mana Nabi Muhammad menyebutkan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, di mana hadis ini juga merupakan landasan pokok bagi manusia untuk menyikapi kesuksesan yang telah dimiliki. Sejatinya, semakin tinggi kesuksesan yang diraih itu, semakin besar pula tanggung jawab dan kebermanfaatannya yang dilakukan di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.